Kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau, gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran Panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Apa artinya itu? Wal murjifuna fil madinah, ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masih mententangkan Pancasila, di Indonesia apa? Berani? Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apa lagi? Facebook, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi kita beragama Islam, agama yang damai, Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab yang moderat, anti radikalisme, anti ekstremisme, apalagi sampai terorisme. Nahdlatul Ulama, kenapa kita harus Nahdlatul Ulama? Karena NU itu dibangun oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain, tujuannya untuk membangun 3 persaudaraan. 1, ukhuwah Islamiyah, apa? Sesama umat Islam harus bersaudara. Jumpa dengan orang dari mana, Mas? Dari Arab, dari mana sampai? Dari Pakistan. Saudara saya, sama-sama agama Islam. Kedua, membangun ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa dan negara. Jumpa dengan orang Batak, Kristen HKBP, orang Papua Katolik, orang Bali Hindu, saudara saya, sebangsa dan jumpa orang Batak, suku Batak, Bugis, Ambon, Papua, Jawa, Madura, Sunda, saudara saya, sebangsa dan jumpa dengan Bapak ini turunan Cina nih, kelihatan matanya sipit ini. Lahirnya di mana, Pak? Di Cirebon, saudara saya. Wah, Bapak ini hidungnya mancung nih, turunan Arab ini. Dari mana, Pak? Surabaya, saudara saya. Paham betul? Semua saudara, tidak ada musuh bagi orang NU. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Semua manusia, turunan Bani Adam, saudara kita semua. Pesan Rasulullah SAW ketika hajjatul wada'. Jadi Rasulullah itu hajinya cuma sekali. Masih banyak para kiai kadang-kadang tiap tahun haji bawa jamaah. Kalau Rasulullah sekali. Nah, khutbah di Arafah begini. Ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan wahai orang Arab, bukan wahai orang Islam. Ayyuhan nas, wahai manusia. Inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa irdakum haram kahurmat yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa baladikum hadza. Wahai umat manusia, nyawa kalian suci, harta properti milik kalian suci, dignity, martabat harga diri kalian semuanya suci. Seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, dan kota Mekah ini. Jadi menghormati nyawa manusia, apapun agamanya dan sukunya, menghormati harga diri manusia, budaya manusia, martabat kepribadian manusia, siapapun orang itu, dari manapun orang itu, agamanya apapun orang itu, apalagi partai politiknya apalagi, merupakan perintah Rasulullah SAW. Ada orang minta tolong di tengah jalan ketabrak mobil, minta tolong, tanyai dulu, Islam apa Kristen? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. Garis lurus apa garis?
PKB apa P3? PKB. PKB-nya mati dulu. Selama kita lihat manusia minta tolong, wajib ditolong. Tidak usah tanya dari mana, apa agamanya, siapa namanya, ormasnya apa, partai politiknya apa. Namanya ukhuwah insaniyah. Tidak ada musuh bagi NU. Ayo kita suarakan bersama-sama pesan Nabi Muhammad setiap khutbah Jumat. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo. Yang keras, yang keras, yang keras. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Jadi musuh kita adalah teroris, bandar judi, bandar narkoba, bandar pijat, bandar LGBT, koruptor. Nah, itu musuh kita itu. Tidak boleh musuh karena beda agama, beda suku, beda partai politik, beda pilihan pilkada, pilpres, Gak boleh. Yang boleh kita musuh siapa? Pelaku kriminal, pelanggar hukum, itu ya. Wala udwana illa Allah. Dah, itu amanat agama. Ringkas saja ini. Yang kedua, amanah watoniyah. Apa? Yang keras, apa? Di atas pundak kita keselamatan Republik Indonesia. Siap? Berdasarkan Pancasila. Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara yang rakyatnya beragama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen Katolik, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Kapitayan, Kaharingan, Sundawiwitan, Karuhunan. Bukan. Indonesia negara nasional, negara kebangsaan, bukan negara agama. Tapi rakyatnya, warganya harus beragama. Masih ada orang yang belum paham hal ini. Masih suka mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Itu suruh ngaji lagi ya, itu belum selesai ngajinya. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak mengganti agama. Pancasila tidak kita dudukkan sebagai agama. Tidak. Sedekah zakatnya kurang ikhlas, tidak, silakan. Sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tambah duha, qiyamul lail, hajat, istikharah, tawabin, tak gue sholat kabeh wis waktune. Dan tetap berpancasila. Silakan umroh tiap bulan, haji tiap tahun, haji mabrur, tetap Pancasila. Silakan apa? Puasa Ramadan, Senin Kemis, mutih kayak ketua Paganusa. Saudara Nabil Harun nih, selamanya tidak makan nasi Pak Panglima, selamanya. Jadi kalau anak buahnya bisa makan beling, ketua umumnya bisa makan lokomotif. Selamanya nggak pernah makan nasi itu, tapi daging makan, sate makan. Yo nggak ngerowot jenenge. Memang nggak doyan nasi ngomong. Silahkan kita baca Quran tiap hari khatam, tetap Pancasila, itu ya. Silahkan sholat yang khusyuk, puasa yang khusyuk, Ramadan ditambah lagi sunnah-sunnah. Silahkan zakat dan sedekah, umroh dan haji, tetap nasionalis dan Pancasilais. Paham? Hasyim Asy'ari pendiri NU sudah menegaskan hubbul waton minal. Apa artinya? Bukan, salah. Artinya bukan sekedar cinta tanah air, nasionalisme bagian dari iman. Saudara nasionalis harus beriman, saudara beriman harus nasionalis. Maka nasionalisme Ki Hasyim Asy'ari sadirun minal qalbil mu'min, muncul dari hati yang beriman. Bukan nasionalisme Michel Aflaq, pendiri partai Ba'ath Sosialis. Bukan nasionalisme Ernest Renan yang menulis buku, orang Prancis yang menulis buku What is a Nation tahun 1895. Bukunya itu diterbitkan, konsep nasionalisme. Bukan nasionalisme Habib Hasyim Asy'ari, nasionalisme religius nasionalis. Makanya lagu tadi yang dinyanyikan
Yahlal waton, hubbul iman, itu yang mengubah Kiai Haji Wahab Hasbullah atas perintah Kiai Haji Hashim. Waktu saya ceramah di Mapolda Jawa Timur, Pak Lutfi, ada polisi yang interupsi. Kenapa lagu nasionalisme kok pakai bahasa Arab? Bahasa Indonesia dong. Kok pakainya bahasa Arab? Katanya nasionalis. Untung saya cerdas, jawabnya cepat, nggak mikir mana. Cepat saya jawab, nggak mikir lagi itu, dilalah itu. Supaya Belanda tidak paham. Ya kalau bahasa Indonesia Belanda paham, tangkap Ki Wahab. Belanda tahu ada orang lagi yal waton, hubul waton iman, walatul iman. Oh lagi sholawatan jadnya rawis. Belanda goblok ngerti bahasa Arab. Pancasila bukan agama, Pancasila merupakan dasar kita bernegara. Mari kita tunjukkan bangsa Indonesia unggul dalam memanage keberagaman. Jangan seperti negara-negara Timur Tengah yang gagal bermasyarakat, gagal bernegara, gagal membangun hidup bersama. Mudah perang, mudah membunuh, mudah misu-misu apa? Mencaci maki. Kita tidak. Indonesia tidak. Indonesia bangsa yang bermartabat, berbudaya, bisa hidup bersama dengan beragam 714 suku dengan berbagai bahasa yang beda-beda. Kita tetap bersaudara, rukun, aman dan damai. Nah, sekarang kalau ada gimana? Kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran Panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ayat berapa, surat apa, golek ono dhewe. Kayak nakon banget saya tunjukkan surat apa, ayat berapa. Apa artinya itu? Wal murjifuna fil madinah, ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masih mententangkan Pancasila di Indonesia apa? Berani? Berani di sini apa di sana beraninya? Orang kene wani yang kono rawani. Berani di sini apa di sana? Berani sekarang apa sampai besok? Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apa lagi? Facebook, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu. Waktu itu belum ada iPhone, belum ada. Tapi waktu itu sudah banyak orang yang bikin pecah belah kota Madinah. Quran tegas, usir Muhammad. Jangan biarkan hidup bersama kamu di kota Madinah. Siap? Oleh karena itu, saya yakin selama ada Pagar Nusa, NKRI insya Allah akan selamat ila yaumil qiyamah. Selamat kepada saudara Muhammad Nabil Harun Asrori dan seluruh jajaran ketua dan pengurus harian yang baru saya dilantik dan dibeat tanpa amplop, tanpa honor. Siap? Amplop soheh apa amplop do'if? Siap? Amplop itu ada 3. Kalau tebal soheh, kalau tipis do'if. Kalau tipis tapi sing lungke becawe do'ayu soheh li ghairi namanya. Selamat kepada Pagar Nusa, selamat kepada semuanya. Terima kasih kehadirannya Pak Panglima dan Pak Komjen Lutfi dan para kiai undangan semuanya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.